Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja. Untuk video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita ucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengerjakan ataupun sebelum kita membahas contoh soal yang menggabungkan antara perkalian dan pembagian, maka kami akan mengingatkan terlebih dahulu cara mengalihkan dan juga cara membagikan pecahan biasa. Itu yang pertama, kita akan mengingat kembali cara mengalihkan pecahan biasa. Pembelajaran ini telah Ananda pelajari di kelas 4 dan kelas 5. Namun akan kami ulangi sedikit untuk mengingatkan Ananda, mungkin ada yang sudah lupa cara mengalihkan pecahan biasa. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 2/3 dikali 1/4. Maka caranya adalah kita akan kalikan pembilang dengan pembilang, kemudian penyebut dengan penyebut. Untuk lebih jelas kita lihat saja. Kita siapkan terlebih dahulu garis per, kemudian kita akan kalikan pembilangnya. 2 dikali 1 hasilnya adalah 2. Kemudian penyebutnya akan kita kalikan. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Jadi hasil kali 2/3 dikali 1/4 hasilnya adalah 2/12. Nah, pecahan 2/12 ini bukanlah pecahan yang paling sederhana. Maka harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Cara menyederhanakannya adalah kita cari EPB dari 2 dan 12. Maka kalau kita cari, EPB-nya adalah 2 itu sendiri. Maka 2 dan 12 ini masing-masing akan kita bagi dengan angka 2. Untuk lebih jelas kita lihat, kita buat dulu sama dengan. Kita siapkan garis per. 2 ini akan kita bagi dengan 2. 12 juga kan kita bagi dengan 2. Hasil 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. Jadi hasil yang paling sederhana dari perkalian 2/3 dikali 1/4 adalah 1/6. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membagi pecahan biasa. Caranya adalah kita akan rubah tanda bagi menjadi tanda kali, tetapi akan kita kalikan silang. Penyebut dengan pembilang akan kita kalikan masing-masing di setiap pecahan. Untuk lebih jelas kita lihat saja contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 2/3 dibagi dengan 1/4. Jadi pembilang dengan penyebut akan kita kalikan dan tanda baginya akan kita rubah menjadi tanda kali. Sebelumnya kita siapkan terlebih dahulu garis per. Sekarang kita akan kali silang. Penyebut pada pecahan yang ada di depan, pembilang pada pecahan yang ada di depan akan kita kalikan dengan penyebut pada pecahan yang ada di belakang. Begitu juga penyebut pada pecahan yang ada di depan akan kita kalikan dengan pembilang pada pecahan yang ada di belakang. Jadi 2 ini akan kita kalikan dengan 4. 3 ini akan kita kalikan dengan 1. Maka hasilnya adalah 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. 3 dikali 1 hasilnya adalah 3. Jadi hasil bagi 2/3 dibagi 1/4 hasilnya adalah 8/3. Nah, pecahan 8/3 ini bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar dibandingkan dengan penyebut. Pembilangnya adalah 8 dan penyebutnya /3. Bentuk dari pecahan campurannya adalah 2/3. Untuk lebih jelas silakan Ananda lihat
cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran pada video-video kita sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke contoh soal yang apabila di dalamnya terdapat dua operasi hitung, yaitu kemarin kita sudah belajar penjumlahan dengan pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang perkalian dengan pembagian yang berada pada satu soal. Nah, apabila kita menemukan sebuah soal yang di dalamnya juga terdapat berbagai macam bentuk pecahan, ada pecahan biasa di sana, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, ada pecahan persen, maka kita rubah semua pecahan tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa. Jika dia berbentuk pecahan desimal, kita rubah menjadi pecahan biasa. Jika dia berbentuk pecahan persen, kita rubah menjadi pecahan biasa. Begitu juga apabila dia berbentuk pecahan campuran, kita akan rubah menjadi pecahan biasa. Untuk lebih jelas kita lihat contoh soal. Misalkan kita memiliki sebuah contoh soal 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2. Jadi kita memiliki 3 macam bentuk pecahan dan 2 operasi hitung. Ada pecahan biasa, ada pecahan desimal, dan juga ada pecahan campuran. Operasi hitungnya ada 2, ada pembagian dan ada perkalian. Nah, apabila kita memiliki soal seperti ini, langkah pertama adalah kita rubah semuanya ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 4/5 ini sudah berbentuk pecahan biasa, jadi tinggal kita pindahkan saja. Kemudian tanda baginya kita pindahkan. 0,2 ini berbentuk desimal, maka kita rubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Bentuk pecahan biasanya adalah 2/10. Kemudian kalinya kita pindahkan. 1/2 ini kita rubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 3/2. Nah, selanjutnya apabila kita perhatikan ada satu pecahan biasa yang hasilnya itu belum dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, yaitu 2/10. Nah, 2/10 ini akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Jadi untuk menyederhanakannya kita ikutkan terlebih dahulu pecahan-pecahan yang lainnya. 4/5 kita tuliskan terlebih dahulu, karena sudah dalam bentuknya sederhana kita tuliskan saja 4/5. Kemudian bagi. Nah, 2/10 ini bentuk yang paling sederhananya adalah 1/5. Kemudian kita kali 3/2 ini sudah dalam bentuk pecahan yang sederhana. Kita tuliskan jadi 3/2. Nah, setelah semuanya ini sudah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, maka tinggal kita lakukan operasi hitung pada soal ini. Kita lihat operasi hitungnya yang lebih dahulu muncul adalah pembagian, baru perkalian. Karena pembagian dengan perkalian ini setara, maka kita akan kerjakan yang lebih dahulu muncul, ataupun yang sebelah kiri. Nah, apabila ada tanda kurung, maka kita kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam tanda kurung. Tetapi karena di soal ini tidak ada tanda kurung, maka kita mulai saja dari yang paling kiri ataupun paling depan. Yang paling depan adalah pembagian. Maka akan kita bagikan terlebih dahulu 4/5 dibagi dengan 1/5. Ingat di penjelasan kami sebelumnya tentang cara membagikan pecahan biasa. Jadi saat kita kalikan silang nanti, tanda bagi ini akan berubah menjadi tanda kali. Dia tidak lagi tetap tanda bagi, tetapi dia akan berubah menjadi tanda kali. Sekarang akan kita selesaikan pembagian ini. Kita siapkan terlebih dahulu garis per. Kemudian kita kalikan 4 dengan 5, pembilang pada pecahan di depan dengan penyebut pada pecahan yang ada di belakang. Kita kalikan 4/5. Kemudian 5 dikali 1, itu penyebut pada pecahan di depan dikalikan dengan pembilang pada pecahan yang ada di belakang. Itu 5 dikali 1. Selanjutnya kita
pindahkan saja, kali, kemudian juga 3/2, dan juga sama dengan. Kita selesaikan terlebih dahulu perkalian antara 4 dikali 5 dan juga 5 dikali 1 ini. Hasilnya adalah 4 dikali 5, itu hasilnya 20, 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Jadi hasil dari perkalian ini adalah 20/5. Kemudian kita ikutkan yang lainnya, kali, kemudian 3/2-nya kita ikutkan, sama dengan, baru karena ini perkalian kita kalikan saja pembilang dengan pembilang dan juga penyebut dengan penyebut. 20 dikali 3 itu hasilnya adalah 60, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Jadi hasilnya adalah 60/10. 60/10 ini bisa kita bagi biasa, 60 dibagi 10 hasilnya adalah 6. Jadi hasil dari 4/5 dibagi 0,2 dikali 1/2 hasilnya adalah dalam bentuk bilangan bulat, yaitu bilangan 6. Oke, Ananda sekalian, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada yang masih belum dimengerti, silakan ditanyakan ke kami langsung ataupun bisa ditulis di kolom komentar. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ananda catat token untuk masuk ke Mepigo MTK 26YL5124.